Di bimbing nih kan kita diajarin buat career preparation gitu kan ya, buat bikin CV gimana yang bagus. CV-ku sebelum aku ikut bootcamp itu benar-benar kayak mungkin flat, aku flat banget. Sehari tuh kayak bisa apply 20, 30 bahkan kayak enggak ada yang manggil gitu. Tapi after ikut bootcamp dan nge-scooping lagi si CV-nya jadi kayak lumayan cepet gitu, ada panggilan di sini, ada panggilan di sini. Warga bimbingan, kembali lagi nih ke podcast Deep Talk bareng alumni yang nantinya kita akan sharing-sharing, ngobrol-ngobrol sama alumninya langsung. Biar nggak lama-lama, kita langsung tanya aja ke alumninya. Silakan Kak untuk perkenalkan diri. Halo, namaku Figar Alif, aku alumni batch 20 di digital marketing bootcamp-nya. Sekarang aku kerja di Shopee sebagai paid ads analis. Oke, salam kenal ya Kak Figar. Halo, terima kasih buat waktunya sore hari ini udah nyempetin buat kita podcast bareng. Kita nih pengen ngobrol-ngobrol nih Kak, kepo sama para alumni kita. Nah, kali ini dapat kesempatan buat ngobrol sama Kak Figar, alumni digital marketing batch 20. Oke. Awalnya nih Kak, Kak Figar tahu di bimbing itu dari mana sih Kak? Awalnya pasti kan kita nyari-nyari ya, pertama di Google gitu, terus lama-lama iklannya masuk kan ke Instagram gitu, kita lihat-lihat, oh ada satu di bimbing gitu, plus juga aku lihat banyak temanku yang follow juga di bimbing, jadi ya udahlah coba mulai tertarik, lebih tahu lagi di bimbing gitu ya, buka website dan segala macam, dan juga abis itu tanya temanku yang udah pernah ikut bootcamp gitu dan direkomendasikan sama temanku sih, bilang di bimbing nih ya oke gitu dari segi apapun gitu ya, dari harga mungkin, terus dari jadwal, fasilitas, dan apa yang kita dapat tuh ya lumayan bagus banget lah gitu, maksudnya worth it, bahkan lebih dari value-nya gitu sih, kalau menurutku ya. Gitu. Teman kakak yang rekomendasi di bimbing itu bootcampnya sama-sama digital marketing? Waktu itu UI UX. Oh malah ya UX ya. UX, bahkan beda gitu. topik aja dia ngerekomendasinya di bimbing gitu ya? Iya, maksudnya di bimbing gitu. Kan yang kita tahu nih Kak, di Indonesia kan banyak platform bootcamp lain gitu ya. Kakak tuh udah sempat riset juga belum sih perbandingan antara A, B, C sampai yakin banget aku harus ke dibimbing aja deh gitu? Udah riset beberapa bootcamp gitu ya, kompetitor yang memang sejenis gitu yang ada di digital marketingnya. Aku coba bandingin dari mulai kayak harinya, kapan dilaksanakannya, terus juga dari harganya dan juga dari fasilitasnya kan. Ada yang banyak banget, ada talent connect dan beda-beda kan, semua USP-nya dari setiap bootcamp kan beda ya. Jadi ya udah ternyata dari jadwal sih paling yang aku bener-bener kayak cocok, karena Sabtu Minggu kan, di weekend. Ya udahlah korbanin weekendku demi upskilling tadi gitu ya, karena kayaknya kalau kelas malam agak kurang efektif kali ya menurutku ya. Kalau menurut aku ya gitu, karena aku ya bukan terlalu malam banget orangnya gitu kan. Jadi ya udahlah ambil di Sabtu dan juga Minggu gitu. Ambillah di bimbing ini gitu. Oke, berarti berangkat dari jadwal jodoh gitu ya, milih di bimbing. Gitu. Oke, sebelumnya Kakak kuliahnya di mana, jurusan apa Kak? Aku di Universitas Muhammadiyah Jakarta di jurusan Ilmu Komunikasi dulu. Berarti relate ya Kak antara komunikasi dan digital marketing? Iya, bisa dibilang relate sih. Oke. Nah, tapi kan yang kalau yang kita tahu kan ilmu komunikasi itu kan luas banget ya. Nah, kenapa Kak Figar ini akhirnya pilih aku ikut bootcamp di digital marketing aja deh dibanding topik lain gitu? Oke, jadi waktu itu ada mata kuliah di semester 2 atau 3 gitu, aku lupa, namanya online advertising. Nah, di situ kita belajar kayak meta ads, TikTok ads, bikin sosmed dan segala macam kalau nggak salah. Nah, ya udah dari situ kayak kok menarik gitu ya, maksudnya kayak ada hitung-hitungannya walaupun nggak separah itu, tapi seru aja gitu. Hitung budget, hitung ya pokoknya kan performance marketing, iklan-iklan itu kan pasti kan banyak butuh budget, hitung-hitungnya gitu dan segala macam ya. Kayak menarik gitu ya, kok suka dengan hal-hal segala macam kayak gini. Ya udah coba tekunin deh gitu kan. Ya udah itu semester 2 atau semester 3 gitu ya. Coba baca-baca, coba lihat-lihat, ternyata memang pas baca-baca peluang digital marketing ini lumayan besar banget gitu kan. Karena ya sekarang bisa dibilang hampir setiap brand butuh digital marketer kan, untuk ya dia memasarkan produknya di digital kayak gitu. Jadi ya udah aku coba fokusin lagi di digital marketing dan lebih scooping lagi di performance marketing, di iklan doang gitu. Berarti awalnya tertarik karena suka ngitung tapi nggak mau terlalu ngejelimet, jadi milih performance ads gitu ya Kak. Nah, awalnya ini kan kita kan buka free konsultasi buat calon alumni. Itu gimana tuh Kakak pas proses sama Milanya konsultasi tanya-tanya? Aku konsultasi juga kan, pasti aku nanyain, aku agak lupa, tapi waktu itu aku sempet nanya kalau nggak salah kayak ini banyak nggak alumni yang udah kerja di mana gitu, dan akhirnya kayak
ya udah mereka kayaknya mereka tuh ngasih tahu gitu kan, banyak nih alumninya yang dari bootcamp digital marketing tuh kerja di berbagai perusahaan yang gede juga gitu kan. Terus ya udah aku research lagi kan di LinkedIn bener nggak gitu kan, segala macam. Ya ternyata bener gitu kan, banyak alumni yang memang udah bekerja gitu kan. Awalnya juga sempet ragu juga kan, maksudnya kayak ambil bootcamp gak ya, bener nggak ya akan bisa apa namanya, bisa bantu nyari kerja gitu, nyari kerja gitu. Tapi balik lagi sih sebenarnya tergantung dari kitanya sendiri sih gitu ya. Maksudnya kayak bootcamp ini jadi wadah aja gitu. Jadi kayak kita harus ngulik-ngulik masing-masing sendiri gitu kan. Ya pokoknya intinya kayak gitu sih. Pas konsultasi juga bingung juga gitu kan, maksudnya kayak ambil yang plus aja atau yang langsung reguler kalau nggak salah waktu itu konsultasinya. Jadi kayak yaudah pas udah dikasih tahu yang segala macam, ya udah ternyata reguler kayaknya udah oke juga gitu kan ya untukku gitu. Kayak gitu jadi buat itu pas konsultasinya. Oke. Nah terus udah konsultasi ya akhirnya masuk bootcamp. Gimana nih Kak experience-nya selama bootcamp? Dari mulai pelajarannya, apakah itu yang sesuatu yang baru banget Kak Figar tahu atau mungkin udah pernah dipelajarin pas kuliah? Kalau misalnya pelajarannya, karena aku ilmu komunikasi ya, terus juga emang konsentrasi di iklan, jadi kayak sebenarnya relate banget gitu. Ini bener-bener kayak najemin aku punya skill aja sih sebenarnya. Najemin punya aku teori gitu ya. Kan memang di kuliah kan banyak kan teori yang kita lakukan, prakteknya ya di bootcamp ini gitu. Karena memang banyak materi yang udah aku lihat, bahkan udah aku baca juga sebelumnya, tapi di sini juga dikupas lagi lebih dalam lagi. Jadi udah jadi lumayan terbiasa dan segala macam. Terus untungnya juga dapet tim yang di tim 8 kelompok 8 ya, di batch 20 yang emang suportif banget gitu ya. Ada Nurul, terus ada Kak Aden dan juga Reza, tuh tiga-tiganya suportif banget walaupun kita ngerjain tugas sampai malam gitu kan. Jadi semangat semuanya dan benar-benar kayaknya ya kita semua dapat nilai oke deh. Wow. Salah ya. Jadi Mas Aden juga dapat oke. Gitu. Ngerjain project apa aja tuh Kak waktu sama kelompok 8? 8 dari awal sampai akhir bahkan ya. Itu dari ya kita ngerjain konten plan, kalau di tambahin konten plan ya. Terus ngerjain iklan, kita bagi tugas siapa yang ngerjain Meta, siapa yang ngerjain Google Ads, siapa yang ngerjain apa gitu ya. Ya website, ngerjain website dan segala macamnya kayak gitu lah. Kita bagi-bagi tugas, gimana ada tuh sampai malam banget jam 1, jam 2 gitu ya. Sama Nurul udah diskusi ini maunya kayak gimana gitu ya kan. Maksudnya biar selesai. Itu sih maksudnya aku bersyukur dapet tim yang bener-bener semuanya tuh nggak AFK gitu loh. Ya. Gitu. Kalau AFK kita mau diskusi juga bingung nih ya, sama siapa nih lagi pada away semua gitu. Benar. Jadi kayak bener-bener enak sih, timpunya oke gitu ya, nggak support. Kalau tadi kan Kak Figar kan kuliahnya di ilmu komunikasi dan ikut bootcampnya digital marketing. Apa nih Kak materi pas bootcamp yang Kakak tuh belum dapetin pas masa perkuliahan? Oke, materi pas paling setting iklan yang di Meta Ads aku belum pernah teknis dapat. Ya. Teknisnya sama sekali belum dapat. Tapi kayak ya kalau kita marketing kan ada fase awareness dan segala macam, itu di kuliah udah dijawab ya. Itu dijelasin lagi, tapi kan prakteknya gimana cara orang berpindah dari fase-fase itu kan dijelasin kumpas tuntas lagi di bootcamp itu gitu. Banyak sih. Terus juga yang aku yang aku suka gitu ya dari negosiasi, ada satu kelas tentang skill negosiasi atau presentation gitu, diisi sama salah satu motivator, aku lupa namanya siapa. Nah itu oke banget tuh menurutku, yang benar-benar ngebangun motivasi gitu ya, benar-benar ngebangun kayak oh iya nih gitu, kita nggak boleh malas untuk jadi digital marketer yang oke dan segala macam gitu. Jadi itu sih kelasnya oke. Apalagi posisinya Kak Figar waktu itu fresh graduate, job seeker, butuh motivasi, butuh upskilling gitu ya. Jadi semuanya udah ngelengkapin. Nah, bootcamp itu kan cukup panjang ya Kak, durasinya sekitar 6 bulan. Materinya tuh apa aja yang paling Kak Figar ngerasa, gue suka banget materi ini. Terus apa juga materi yang Kak Figar tuh ngerasa, susah deh, gue kayaknya butuh lebih banyak konsen nih di sini. Yang susah banget itu performance marketing susah. Oh gitu. Sebenarnya buat iklan justru yang aku ambil itu banyak dihindarin sebenarnya. Yang mana Kak? Meta, Google, TikTok, Ads, pokoknya iklan-iklan gitu ya. Yang ya e-commerce ads dan segala macam. Itu tuh lumayan heavy karena itu kita harus ngitung. Ya ada mungkin beda-beda orang ya, ada yang mungkin suka banget itu, ada yang nggak suka hitung gitu. Terus
ya gimana caranya kita bikin strategi yang benar-benar dari scratch gitu ya. Gimana caranya kita buat iklannya dilihat orang dan iklan itu menghasilkan sesuatu buat brand misalkan. Itu kan agak lumayan susah tuh. Lagi ada budgetnya dan hitung-hitungan segala macam. Nah itu tuh lumayan susah banget performance marketing. Dan teknisnya karena terlalu digital gitu ya, kayak masang Metapixel, Google Tag Manager dan segala macam. Nah itu tuh bikin sampai jam 2 apa jam 3 juga tuh sama habis banget nih Kak Figar. Iya, sama timku juga tuh. Jadi kayak gimana caranya kita nge-koneksiin website gitu ya, dengan Meta dan segala macam itu kan itu butuh teknis banget gitu. Tapi ya balik lagi karena di bimbing ini banyak supportnya. Jadi aku sempet nanya si mentornya juga ini kenapa kayak gini. Dan mentor juga siap ngejawab sih. Maksudnya even kayak di luar jam kerjanya kali ya. Jadi kayak masih bisa dijawab gitu. Masih inget gak kan nama mentornya siapa waktu itu? Kak Marcel Liem waktu itu. Oh oke. Nanya apa aja Kak waktu itu? Nanya kayak ini kenapa nggak connect misalkan di sini, kenapa iklannya nggak jalan, kenapa iklannya diblokir gitu-gitu. Itu kan banyak banget masalah teknis-teknis kayak gitu. Itu kan karena kita baru kan semuanya ya, maksudnya masih dari awam kan ya. Kita nggak tahu kenapa bisa keblokir, kenapa bisa ini. Jadi ya tadi tanya aja deh mentornya gitu, karena udah hopeless dan segala macam. Tanya mentor, akhirnya dijawab. Ya udah akhirnya problemnya solve sih gitu. Oke, menarik. Berarti mentor nggak cuma hadir pas di kelas, tapi di luar kelas pun ketika studennya lagi kesulitan dia akan ready gitu ya, kayak akan siap siaga buat ngejagain student ini. Apa yang masih lo belum ngerti sini tanya sama gue. Iya benar kayak gitu. Jadi siap siaga sih mentornya. Materi apa lagi Kak yang disuka? Kalau tadi kan yang challenging nih, performance ads. Kalau yang paling disuka dan kerasa ini skill gue nih. Itu juga sih sama. Oh sama ya malah ya. Sama walaupun kayak susah tapi aku suka gitu dibanding yang kan ada banyak ya, ada yang sosmed, ada yang CRM dan segala macam. Maksudnya kayak walaupun itu susah banget dipahaminya, tapi ternyata jangan kayak gini suka juga ya. Gitu sih. Itu yang aku suka sih. Oke. Kalau itu tuh ngerjainnya juga per kelompok ya? Ngerjainnya per kelompok. Kalau dari segi mentornya Kak Figar ngerasa gimana nih Kak sama mentor-mentornya? Helpful, ngebantu atau gimana? Helpful banget sih, hampir semuanya bahkan sih dari awal materinya, dari kan ada 6 bulan kelas setiap minggu gitu kan, mentornya juga lumayan banyak gitu ya. Semuanya helpful banget, terus juga fun banget ya, nggak yang gimana benar-benar ngejelasinnya juga enak, kita juga ngerti. Pun kalau nggak ngerti dia juga ngasih kesempatan untuk nanya pribadi gitu ya ke mentornya. Jadi itu sih aku juga sempet waktu itu one on one sama mentor di bimbing juga sih, bahkan pas aku udah kerja juga gitu ya. Jadi kayak ini kenapa ya kayak gini, terus ya karena ada di bimbing kasih fasilitas itu, jadi ya udah aku coba hubungin di bimbing, terus ya udah akhirnya di set meeting sama mentornya, ya udah akhirnya dijelaskan kayak oh ini tuh harusnya kayak gini itu, padahal posisi aku udah kerja sebenarnya, tapi dan udah lulus bootcamp juga ya. Iya lulus bootcamp juga bahkan, tapi butuh mentor yang kadang kan kita bingung ya, misalnya kerjaan kayak hitungannya kan fresh grade ya, tapi ada satu hal yang mungkin yang di luar kuasa kita, mungkin di luar skill kita gitu ya, dan harus nanya sama orang yang lebih senior gitu kan. Ya udah aku nanya mentor yang ngajarin ini, akhirnya bisa meeting dan ya udah problem solve sih. Waktu itu ngebahasnya apa tuh Kak yang susah itu di kerjaan? Sebenarnya ngebahas targetnya, kayak gimana caranya ketika dia budgetnya sekian juta, terus dia dapat omsetnya sekian juta gitu. Itu kan takutnya ya salah strategi atau gimana. Jadi aku make sure ke mentornya semua strategi yang dibikin bener gak gitu dan segala macam. Tapi tadi mentor dengan karena dia udah pengalaman mentornya gitu ya, jadi dia paham harusnya yang ini jangan pakai yang kayak itu gitu ya. Misal kayak kreatifnya dibuat jangan terlalu general misalkan, kreatifnya dibuat dengan target audiens yang cocok gitu misalkan kayak gitu. Ya kayak gitu rekomendasi yang dikasih mentor, terus coba aku ikutin dan akhirnya ya udah si PR-nya juga cost per result-nya jadi turun gitu dari biasanya. Maksudnya lumayan oke sih untuk targetnya jadi hit gitu loh. Kayak gitu. Jadi mentor tuh ngajarin kita hal-hal yang nggak ada di buku ya. Yang memang kita baru temui di dunia kerja dan gue butuh mentoring nih. Bener. Jadi gitu. Masih bisa dikontak di bimbing terus di set meeting gitu sih. Top banget sih. Nice, thank you Kak. Nah dari selama perjalanan bootcamp 6 bulan ini Kak Figar tuh nemuin challenge nggak sih Kak? Misalnya ya mungkin kan kita kadang ada demotnya, ada magernya atau challenge lain mungkin.
pasti ada ya demot, apalagi udah di tengah-tengah bootcamp gitu, kita kayak kita nggak terlalu ngerti sama materinya, apalagi tentang SEO. Itu bener-bener sedemot itu karena susah itu kan SEO, karena harus sedikit-sedikit ngerti bahasa coding dan segala macam gitulah. Terus kayak, ya ada demotnya, cuman ya tadi maksudnya sayang banget kan ini udah di tengah-tengah, terus juga udah apa namanya ya, kita udah bayar full dan segala macam. Ini kan buat kedepannya, buat karir kita juga ya. Jadi balik lagi sih yakinin diri sendiri, komitmennya gitu. Jadi ya udah akhirnya tetap ikutin kelasnya walaupun memang agak-agak susah, tapi ya aku bilang ya SEO kayaknya aku nggak ambil ke arah sana gitu. Penting tahu secara layer atasnya SEO itu gimana cara kerjanya gitu. I see. Dan di bootcamp digital marketing kita ini kan, project ini kan juga ngebantu UMKM tuh kayak Kak ya. Nah, boleh dong Kak diceritain Kak Figure tuh nge-handle UMKM-nya apa, bikin apa aja sama kelompoknya gitu. Waktu itu yang final project, jadi after bootcamp kita ada final project, yang ini benar-benar real project ya. Real project dari bimbing. Jadi waktu itu ada beberapa UMKM gitu ya. Yang aku dapat itu namanya Java Jars Catering, jadi produk catering, dimana kalau udah final project kita tuh udah dibagi sesuai sama yang kita pilih gitu, udah terspesialisasi lagi. Jadi ada yang nge-handle kontennya, jadi waktu itu aku berempat, ada yang nge-handle Instagram, TikToknya, itu berarti organic marketingnya ya dari sosial media, ada yang dari performance marketingnya, berarti dari iklannya, Meta Ads dan Google Ads, ada juga dari CRM waktu itu nggak salah, customer relationship management gitu ya, dari ngirim-ngirim email dan WA dan segala macam gitu. Nah habis itu di performance marketing itu dibagi dua, Meta dan Google ya, jadi 4 kan tuh ya, organic marketing, Meta, Google, sama CRM. Ya udah aku megang Meta waktu itu. Jadi kita meeting juga tuh sama UMKM-nya sama ownernya gitu tuh, aku meeting juga, dia kayak ekspektasiku tuh kayak gini, dia ceritain bisnisnya kayak gimana, dia ceritain kendalanya kayak apa, dan ceritain kenapa mau di handle gitu ya sama dibimbing dan segala macam. Ya dijelasin ekspektasinya, karena ya dia mau go to digital dan segala macam. Ya udah akhirnya kita coba, masing-masing kita diskusi, yang organik bikinnya apa, Meta bikinnya apa, Google bikinnya apa. Dan waktu itu sih lumayan untuk kayak kehadiran dia kan, karena fase pertama ya, karena awareness aja dulu gitu ya, dan lumayan sih dapat hasilnya untuk UMKM sendiri. Dia bilang kayak dia juga oke gitu, dan dia ngerasa kayak kan ada comment sheet nih after dari kita ngerjain projectnya, si UMKM ini ngasih kayak penilaian kali ya, penilaian kayak gitu. Habis itu ya udah dia oke dengan kelompokku yang ngerjain itu, jadi kayak ya udah good banget lah dibimbing kata dia gitu dan segala macam gitu, karena ngebantu dia punya dapat leads untuk cateringnya gitu, bahkan udah sampai dapat leads buat order cateringnya gitu. Itu emang impactful ya, bahkan student yang lagi Finpro aja bisa ngebantu UMKM buat dapat leads gitu ya Kak. Iya. Itu dapat dari mana waktu itu leadsnya, maksudnya dari channel apa? Dari Meta, salah. Dari yang Kakak kerjain ya berarti ya. Dari ya kan dari Meta kan gampangnya tinggal nge-WA gitu kan, jadi leadsnya masuk kayak gitu. Berarti sebelum dia mempercayakan UMKM-nya ke Finpro di bimbing ini, dia nggak ada lead sama sekali, atau mungkin memang belum go digital aja? Belum sama sekali go digital gitu, bahkan Instagramnya kayak ya dia ngefoto orang lagi ambil cateringnya gitu, bener-bener nggak nggak terorganize gitu lah. Terus juga Metanya belum ada, bahkan website-nya kita yang bikin juga tuh kelompok gitu. Bikin lagi sampai malam, bikin pakai WordPress dan segala macam. Akhirnya ya udah kita bikin website-nya. Ya udah akhirnya go digital, karena memang bener-bener itu pertama kali dia go to digital kan. Jadi kayak dia ngerasa lumayan impactful, dan dia ngerasa kayak oke, kedepannya dia akan invest lebih banyak untuk di digital gitu. Karena dia ngerasa oke di digital gitu. Menarik banget ya, benar-benar helpful dan impactful nih teman-teman dari digital marketing. Oke, nih Kak Figar udah melalui masa bootcamp, udah melalui Finpro juga. Setelahnya pasti gue harus dapat kerjaan nih. Nah itu gimana Kak prosesnya? Kan ikut talent showcase juga ya? Aku sempet ikut talent showcase, jadi after Finpro itu juga ada eligible dan not eligible juga. Makanya jadi pas Finpro kalau bisa kerjain yang bener-bener ya, maksudnya pas Finpro, jadi biar dapet talent showcase gitu. Jadi pas talent showcase aku itu kalau nggak salah yang ikut talent showcase cuma ada 8 atau 9 gitu ya, dijajarin dengan lumayan sih, ada puluhan perusahaan jadi kita nggak present, kita punya portofolio, bisa kita present juga apa achievement kita dan segala macam. Habis itu buka sesi tanya jawab. Nah yang lucunya waktu itu
aku kira kan ya udah dia akan ngehubungin di belakang layar atau kayak ya udah pas lagi apa gitu ya, dia akan nge-reach out lewat LinkedIn, lewat email gitu, karena kan aku santumin sosial media sama nomor gitu kan, kontakku ya. Terus ternyata pas lagi nanya dia langsung kayak bilang kalau di luar Pulau Jawa mau gak gitu kan, langsung bener-bener kayak kok tertarik banget gitu, emang di mana? Oh di Bali gitu kan. Wah lumayan tertarik juga ya, coba masih muda coba keluar gitu ya. Tapi ya udah ternyata ya emang nggak berjodoh karena ya orang tua kan belum mengizinkan untuk di luar, jadi kayak ya udah yang deket-deket aja lah gitu. Jadi sebenarnya oke banget gitu, asal kitanya juga punya apa ya, willingness buat kayak ngulik sendiri, belajar lagi gitu ya, tentang apa yang mau kita ambil nih, bootcamp apa yang mau diambil di bimbing kayak gitu sih. Oke. Jadi talent showcase itu bisa jadi wadah atau penyambung juga ya Kak ya, dari setelah aku lulus bootcamp, nih gue bisa dapat kerja nih dari sini gitu ya. Oke. Terus akhirnya dari tadi kan belum berjodoh nih sama perusahaannya di Bali, akhirnya gimana Kak selanjutnya? Akhirnya ya udah aku coba apply aja deh pakai aplikasi kayak Glisa segala macamnya gitu ya. Dan ternyata memang ya udah, karena memang aku ngerasa ini sih sebenarnya sebelum aku ikut bootcamp itu kan CV-ku kayak kosong gitu ya. Terus juga ya di bimbing kan kita diajarin buat career preparation gitu kan ya, buat bikin CV gimana yang bagus. Itu tuh benar-benar kita bisa konsultasi tentang CV kita harus nulis kayak apa, latihan interview juga ada. Pokoknya benar-benar fasilitasnya tuh lengkap sih menurutku ya. Kayak gitu kan. Jadi waktu itu CV-ku sebelum aku ikut bootcamp itu benar-benar kayak mungkin aku flat banget, sehari tuh kayak bisa apply 20, 30 bahkan kayak gak ada yang manggil gitu. Tapi after ikut bootcamp dan nge-scooping lagi si CV-nya, jadi kayak lumayan cepet gitu, ada panggilan di sini, ada panggilan di sini. Apalagi ada portofolio juga kan yang dimasukin. Iya bener, apalagi ada portofolio juga kan. Jadi kayak waktu itu aku tuh November tuh kelar bootcamp, terus November juga langsung dapat kerjaan pertama gue di situ tuh di 2023. Di salah satu sekolah musik juga nge-handle meta dan segala macamnya. Berjalan 3 bulan dari situ, daftar lagi dengan menjual nama bootcamp dan juga skill yang aku punya. Akhirnya keterima di Shopee juga gitu ya, jadi paid ads analyst, yang mana memang sama-sama performance marketing sih sebenarnya. Dia ngurusin ya iklan Shopee juga sama sih kayak gitu. Jadi sekarang ini Kak kerjanya di Kavigar, kerjanya di Shopee sebagai paid ads analyst. Iya, jadi ngurusin iklan hasil Shopee. Dari mamerin nih portofolio gue nih, gue ikut bootcamp gitu. 6 bulan akhirnya journey-nya sekarang di Shopee gitu ya. Oke. Tadi mentor udah, teman-teman udah, terus Finpro UMKM tadi sama Jazz Catering ya. Sama Java Jars Catering. Apalagi Kak hal-hal menarik selama bootcamp yang bisa di-share? Paling ya mungkin ada ini kali ya, ada kayak ya walaupun sekelompok kita terlihat solid, kadang ya gesekan-gesekan itu pasti ada kan ya. Maksudnya apa nanti kita kayak kok dia kayak gini, kok dia kayak gitu ya, maksudnya itu ya jalanin aja gitu, karena memang ya warna-warni teman aja gitu. Yang penting tujuannya sama dan pasti dia juga ngelakuin hal yang mungkin yang kita nggak suka itu secara nggak sengaja dan segala macam gitu. Jadi ya gitu sih, kayak maksudnya walaupun ada kejadian gesekan kayak gitu, tapi ya kita harus bisa memaklumi dan ya udah gitu ya, karena memang mungkin capek dan segala macam kayak gitu. Jadi yang gesekan itu sempat ada sih waktu itu. Jadi tapi kayak ya udah bijak-bijaknya kita aja ya. Iya, bijak-bijaknya kita aja kayak gitu, bener sih kayak gitu. Thank you banget Kak Vigar sharingnya buat di hari ini nih di studio di bimbing.id. Aku pengen minta Kak Vigar buat kasih motivasi dong Kak ke teman-teman warga bimbingan. Buat yang mereka mungkin masih ragu mau ikut bootcamp atau masih nyari-nyari nih gue harus upskilling di mana, silakan Kak. Tadi apa, warga bimbingan ya? Iya, warga bimbingan. Buat warga bimbingan kalau misalkan memang lagi bingung ya, misalnya mau nyari bootcamp apa dan segala macam, mending aku saranin di bimbing aja gitu ya. Kalian lihat-lihat websitenya, kalian lihat LinkedIn-nya, di mana lulusan bootcamp di bimbing banyak juga kok yang kerja-kerja di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Apalagi waktunya yang benar-benar cuma di Sabtu Minggu gitu, jadi nggak ngeganggu weekdays kalian gitu, yang mungkin yang masih kerja bingung kalau misalkan pulangnya malam banget, mungkin nggak bisa ikut di bimbing, nggak bisa ikut bootcamp karena di bimbing tadi nawarin Sabtu Minggu. Jadi ya mungkin itu bisa jadi fleksibilitas jadwal gitu ya.
dan juga top sih sebenarnya fasilitasnya dan segala macamnya. Aku rekomendasiin di bimbing aja ya buat kalian warga bimbingan. Thank you Kak Figaro buat sharing sessionnya hari ini di studio di bimbing.id. Makasih waktunya dan kita doain semoga sukses terus untuk career journey ke depannya. Amin, sama-sama. Bye warga bimbingan.